Gimana Bapak Ibu, sudah siap? Siap ngapain? Siap makan? Boleh. Masih seger kan? Nggak ngantuk? Tadi yang lagi ngantuk, dicicipin dulu deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratul mukarramin wa muhtaramin, para alim ulama kita, para kiai kita, guru-guru kita, wabil khusus guru kami, mursyid kami, Fadilatul Ma'ali Syekh Haji Sa'ad Al-Badawi. Kita doakan para alim ulama kita, guru-guru kita yang masih hidup, Allah panjangkan usianya, Allah berkati kehidupannya, dan semoga dengan keberadaan mereka dalam kehidupan kita di dunia ini, Allah datangkan rahmat dan berkahnya ke bangsa dan negeri ini. Dan juga yang saya hormati Ketua DKM Masjid At-Taqwa Kautangan beserta para penasehatnya, jajarannya, dan juga yang saya hormati para remaja dan takwa yang telah berjuang menahan ngantuk untuk mensukseskan setiap acara kuliah subuh di setiap ahadnya. Kita doakan akan menjadi cita-cita mereka, yaitu berupa kebaikan, Allah kabulkan, Allah mudahkan. Dan juga yang saya hormati seluruh jamaah Masjid At-Taqwa Kautangan, yang semoga ini langkah kaki kita setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah dilanjutkan berupa thalabul ilmi sebagaimana yang diberitakan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini semua menjadi penyebab Allah menggugurkan dosa-dosa kita, Allah memberkahi kehidupan kita, dan Allah pun mengangkat derajat kedua orang tua kita. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tak terasa waktu sudah berganti. Dari tahun berapa Bu? 1447 Hijriah dan saat ini 1448 Hijriah. Ini sudah berganti kalau bahasa pendidikannya tahun ajaran baru. Berarti Bapak Ibu udah terima rapot belum? Udah dibuka rapotnya? Nilainya bagaimana? Bener nih, lulus. Berwarna-warni nggak rapotnya? Makanya dalam setiap pergantian tahun yang memang harus wajib dilakukan sebagai seorang yang beriman, yaitu muhasabah diri, mendiagnosa diri, membuka rapot kehidupannya. Kebanyakan kita masih banyak merahnya Pak. Kira-kira tahu nggak merahnya? Masih banyak merah di tidurnya, di kenyangnya, di sodakohnya, di bangun malamnya. Ini kita masih banyak nih merahnya. Kalau di suatu perusahaan, di setiap akhir tahun itu dievaluasi
kinerja para karyawan. Bagi karyawan yang melampaui target, yang sukses melampaui target, maka akan mendapatkan merit increase. Itu bahasanya udah merit increase. Apa itu merit increase? Merit nikah, Ustaz. Oh, bukan. Merit increase itu tambahan gaji pokok, bukan bonus, beda. Bukan hanya sekedar bonus, tapi merit increase. Tapi yang tidak melampaui target tetap dapat, namanya general increase, tambahan secara umum. Nah, mudah-mudahan walaupun kita tidak melampaui target, minimal dapat general increase. Jangan sampai dapat apa Pak? Surat peringatan, surat SP. Surat peringatan itu kan artinya kesempatan terakhir. Jangan sampai kita dideko, jangan sampai kita diusir, ya, diberhentikan. Bahaya kalau sudah diusir, artinya ditutup hatinya, ditutup mata hatinya untuk menerima kebenaran. Berbagai nasihat tidak akan mempan kalau sudah diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna syani'aka huwal abtar. Sungguh yang membencimu, wahai Rasul, tidak mau mengikuti caramu, metodologimu, akhlakmu, hanya sekedar fisikmu mereka mengikuti. Mereka terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau udah terusir, repot Pak, walaupun pakaiannya gamis. Ya, karena kita sangat menghindari wajah-wajah yang batinnya hati munafik, walaupun kemasannya bagus. Nah, oleh karenanya di momentum Hijriah ini, tadi judulnya itu semangat menata hidup dunia. Makanya orang-orang yang memahami konsep hijrahnya Nabi dan para sahabat, mereka memiliki semangat hidup dalam menata kehidupan dunia ini. Kenapa semangat? Karena ada kata-kata Alhamdulillahirabbil alamin yang sering kita baca dalam sholat. Itu berapa kali Bu? Kalau wajibnya kan 17, belum tambah rawatib, belum tambah lagi kalau kita ngirim Al-Fatihah buat ibu bapak kita udah nggak ada, para leluhur kita, belum acara tahlilan. Wah, banyak itu. Itu jadwal lain diulang-ulang terus. Al-Fatihah makanya disebut As-Sabaqul Masani, 7 ayat yang diulang-ulang. Tujuannya agar apa? Agar hati kita ini tidak kosong, jangan terjebak kepada urusan nafsu dan syahwat dunia. Oleh karenanya Alhamdulillahirabbil alamin, mereka yang paham konsep hijrahnya Nabi dan para sahabat, mereka akan semangat dalam menata kehidupan dunia ini karena ada Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Ketika segala puji itu milik Tuhan semesta alam, Allah lah yang memfasilitasi, Allah lah yang menyediakan. Mereka yang bertakwa semangat dalam mencari kehidupan dunia ini. Karena kan memang manusia diciptakan khalifah fil ardh, sebagai khalifah di muka bumi ini, bukan menghancurkan, tapi menjayakan. Nah, oleh karenanya ini momen yang tepat hijrah ini. Cuma ya lagi-lagi yang memang selalu menjadi muhasabah buat kita, bahwasanya setiap kali kita dihadirkan bulan Ramadan, bulan Syawal, Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan akhirnya di bulan Muharram, ketika dihadirkan tiap tahunnya, sudahkah ada perubahan dalam diri kita? Sudahkah bertambah ketaatan kita? Sudahkah semakin kita mengenal Tuhan kita? Itu jadi permasalahannya. Dan kalau kita sering dengar Ramadan itu sekolahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita selalu disekolahkan Pak di bulan Ramadan.
Tapi kok kebanyakan kita banyak yang nggak naik. Setelah disekolahkan kok banyak yang tidak semakin cerdas, malah semakin menurun. Ajaran Islamnya stagnan, nggak maju. Selalu hanya mengandalkan waqala aidan. Waqala aidan. Nggak masalah waqala aidan, tapi jangan selalu mengatakan waqala aidan, karena itu adalah perkataan para ulama dengan pengalamannya yang mereka lakukan, kerjakan. Sekarang apa pekerjaan kita? Apa karya kita? Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan dalam tahun hijrah ini kita punya semangat. Makanya guru kami, mursyid kami, Ki Haji Sa'adi Al-Batawi, di bulan Muharram kita sulit menggapai kemenangan, kita sulit meraih kesuksesan kalau di 2 event sebelumnya kita nggak paham. Kalau di 2 event sebelumnya ya, kita tidak memahami konsepnya. Event apakah itu? 1, event Ramadan. 2, event Idul Adha. Kalau sudah memahami konsep rahmatnya Allah di bulan Ramadan dan konsep ajaran tauhid yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, maka dia akan memutuskan punya komitmen untuk berhijrah, untuk kembali meningkat. Hijrah itu kan naik, hijrah naik atau turun? Ini kalau dalam kehidupan dunia nih Pak, kita mau naik ke puncak, kita nggak tahu cara memainkan apa itu namanya rem, kapan harus rem, kapan harus over gigi, nggak tahu cara ilmunya. Kira-kira ketika menanjak apa yang terjadi Pak? Mundur ya. Wah, orang baru belajar nyetir mobil tuh, kalau belajar nanjak, keringet basah, keringet dingin, deg-degan ya. Ini nanjak terus. Ini bicara turun, nanti ya turun agak apa nanjak. Nanjak ya, nanjak. Nah, makanya kita nih diajarkan Allah selalu nanjak, diajarkan Allah semakin dewasa. Nah, oleh karenanya ketika kita diajak oleh Allah untuk semakin dewasa, semakin cerdas, semakin menanjak, kita pun juga harus mempersiapkan diri. Makanya al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas itu yang selalu mempersiapkan dirinya. Nah, oleh karenanya momentum hijrah ini sangat luar biasa. Makanya kalau sudah, apalagi mereka sudah pergi haji, diberikan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, seharusnya setelah pulang haji, hijrahnya semakin hebat. Kenapa? Karena sudah melihat momentum sejarah, bukti nyata, ada orangnya, ada buktinya, sejarah, bukti sejarah. Mereka-mereka yang meraih kesuksesan, sukses Pak. Buktinya Mekah nggak pernah sepi, ekonomi luar biasa, berjalan, nggak ada matinya itu. Masjid Nabawi sepi nggak Pak? Ramai terus. Itulah jaminan yang Allah berikan. Makanya siapapun itu, siapapun diri kita, apakah kita seorang yang biasa, apakah kita seorang ustaz, seorang kiai, ya, ustazah, ya, siapapun kita, kalau tidak mengambil komitmen itu kontrak kerja, perjanjian di dalam suatu perusahaan. Kita ini perusahaan besar, alhamdulillahirabbil alamin, perusahaannya Allah ya, yang besar. Kalau kita tidak mau mengambil komitmen ini, makanya banyak sekali mereka yang pergi haji saat di Baitullah itu tidak mau mengambil komitmen, hanya mementingkan
urusannya diri sendiri, terlebih itu kepentingan dunia. Urusan bisnis biar lancar, ya. Urusan dagang, urusan jabatan, tapi nggak mau ngambil komitmen. Janji sama Allah, pulang dari Mekah, pulang dari Madinah, akan bawa acara. Ada yang nggak komitmen begitu Pak saat umroh dan haji? Kan kita harus melakukan teken kontrak sama Allah. Dan di setiap komitmen itu pasti ada jaminannya. Orang bekerja di suatu perusahaan, ketika menandatangani kontrak, ya ada komitmen yang harus dijalani. Pasti ada jaminannya. Jaminannya apa? Gaji, transport, kesejahteraan, kesehatan. Itu ada jaminannya. Makanya mereka yang punya komitmen kepada Allah, Allah pasti jamin. Buktinya apa? Salah satu ayatnya di antara banyak ayat, wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang terdahulu yang telah memberi contoh perjuangan pengorbanan, kaum muhajirin dan ansar. Nah, bagi mereka yang mengikutinya, berkomitmen untuk mengikutinya, bi ihsan, ihsan itu komitmen dengan benar, dengan cara yang baik, dengan selalu punya visioner, kreatif, inovatif. Itu ihsan. Ini janji Allah, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah akan memberikan keridhaannya dan Allah akan menyiapkan surga buat mereka. Ini jaminan namanya dari Allah. Tapi yang perlu diingat, dalam setiap komitmen pasti ada resiko dan tantangannya. Kebanyakan kita nggak mau menerima resiko, nggak mau menerima tantangan, maunya hidup enak, yang penting bisa makan, bisa tidur, udah bisa ngegas, udah itu aja. Nggak mau keluar dari zona nyaman. Ini kan Bapak Ibu kalau sering ikut multi level marketing atau bisnis apapun, ya, wah selalu disemangati kita harus keluar dari zona nyaman kalau mau hidup sukses. Tuh. Nah kita tidak mau menghadapi risiko itu. Ya. Kita harus mengambil risiko itu, risk taker, ya. Pengambil risiko. Ya memang dalam kehidupan ini ada risikonya. Memang ada, kita hidup selalu ada risiko ya Pak. Bu, nggak pernah kita hidup nggak ada risiko. Dengan adanya risiko, ujian dari Allah, Allah hendak menjadikan kita dewasa dalam beriman, bermanfaat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kan tadi sudah dibacakan tuh ayatnya sama imam. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Ini nanti itu akan banyak risikonya ketika membela agama Allah. Ya. Jangankan dalam bela agama, diam aja pun juga ada risikonya tadi. Aku uji kekurangan harta. Ya, para nabi dan rasul diuji kekurangan harta dalam berdakwah. Tapi mereka yakin satu saat ada jaminan dari Allah. Ya. Diuji fisiknya karena luar biasa 24 jam dituntut. Untuk apa? Untuk memikirkan umat. Ya. Kata Allah, wa basyiris sabirin. Beritakan kabar gembira buat mereka yang sabar. Nah makanya ujian. Kalau kita paham konsep hijrahnya kaum muhajirin dan ansor, ketika mereka menghadapi ujian yang Allah berikan, mereka sukses, mereka menang. Yang tadinya disebut kota Yasrib berpindah menjadi Madinah Munawwarah. Ya, yang tadinya suatu kampung yang tidak dilirik, dan sekarang menjadi kota yang bercahaya terang benderang, cahaya ajaran menang. Makanya mereka yang paham konsep ajaran, ya, hijrah ini dalam menghadapi kehidupan
Mereka akan menang karena ujian, namanya juga ujian. Anak-anak kita kan udah menghadapi ujian, udah terima rapot nih. Tapi kalau negeri itu minggu depan kali ya ngambil rapotnya. Kalau saya di swasta udah kemarin. Ya. Nah, ujian, dalam ujian itu hampir kebanyakan yang memang harus diharapkan adalah berhasil melewati ujian itu, naik kelas, dapat nilai bagus, nggak remedial, ya, nggak dapat care kalau bahasa dulu. Ya. Nah, kita ketika menghadapi ujian kehidupan, kebanyakan kita Pak lulus nggak? Insya Allah, ya. Tapi kebanyakan kita ketika diuji oleh Allah banyak mengeluhnya. Ya. Terlebih sampai berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru mulai dagang, udah siap, dari pagi subuh, dorong gerobak. Dalam satu jam kemudian turun hujan, jengkel, ya. Maki-maki, gimana sih Allah? Resek bener. Itu kan sama aja buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu dalam menghadapi ujian dunia, itu juga ujian. Ya, logikanya kalau ujian itu memang harus naik kelas. Makanya kata Allah, wabassiris sabirin, berikan berita gembira kepada mereka yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah. Tadi nggak dilanjutin sih ya. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika digoncang dengan kehidupan, kegoncangan ekonomi, susah, kembalikan kepada Allah. Jangan lari ke dukun, ya, jangan lari ke gunung kawi. Ya. Nah, larinya ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena janji Allah tadi, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian mengira mereka yang telah meninggal dan sebelumnya berjuang di jalan Allah, artinya membela agama Allah, mereka tuh mati itu saja. Mereka hidup, Allah jamin kok. Artinya apa? Jaminan dari Allah itu dunia dan akhirat. Dan setelah ayat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, koreksi kalau saya salah ya, itu kan ayatnya lanjutannya inna sofa wal marwata min sa'airillah. Kok ayatnya kok ke situ? Artinya apa? Disuruh belajar sama konsep di bulan Dzulhijjah. Konsepnya siapa? Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ini kalau mau semangat, makanya orang tidak paham konsep Dzulhijjah, Ramadan, nggak akan bisa meraih kemenangan, nggak akan bisa punya semangat hidup di bulan Muharram ini untuk menata hidup dunia, meraih kebahagiaan akhirat. Nah, makanya guru kami memahami konsep hijrah ini, yaitu berpindah dari pikiran tidak maju menjadi pikiran yang maju, punya visioner, pandangan ke depan untuk menjadi manusia yang lebih baik. Makanya orang yang paham konsep hijrah ini luar biasa suksesnya Pak. Makanya ditakuti sama Yahudi Nasrani. Orang-orang yang seperti itu ditakuti. Makanya ajaran-ajaran tasawuf dimarginalkan, ya. Disalahartikan seolah-olah tasawuf itu sesat. Karena mereka nggak mau Islam itu berkembang, Islam itu jaya, mereka nggak mau. Cukup belajar fikih aja, cukup di atas sejadah zikir aja. Makanya tadi ayatnya nih, cara menata hidup dunia, ya, orientasinya akhirat. Tadi udah dibacain ayatnya tuh. Fazkuruni azkurkum waskuruni wala takfurun. Itu konsepnya. Allah kasih
kasih kita, kata Allah, buat bagi bima atakallahu darul akhirah. Kata Allah, cari apa yang telah Allah tetapkan kebahagiaan akhirat untukmu, cari. Tapi kata Allah itu enggak egois loh. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa dengan urusan dunia, kamu tuh manusia yang dibungkus sama jasa. Perlu makan, perlu tidur, ya, perlu mengisi kekosongan berupa pendamping. Nabi Adam aja meminta itu sendiri. Allah kasih, walaupun nasibaka minad dunya. Boleh bekerja, tapi jangan lupa wabtagi, cari kebahagiaan, jaminan yang telah Allah berikan berupa akhirat. Nah, makanya tadi fazkuruni azkurkum. Ya. Memang kita bekerja di dunia, tapi orientasinya, tujuannya adalah akhirat dengan cara mengingat Allah. Kalau kami diajarkan oleh guru kami, yaitu selalu dialog dengan Allah. Mau kerja, dia Allah. Mau tidur, dia Allah. Mengasah, ini menata kehidupan dunia. Terima kasih ya Allah, berkat rahmat-Mu kembali Kau bukakan mataku dari tidurku. Terima kasih ya Allah atas nikmat malam. Dengan malam yang Kau berikan kesejukan kepada kami di malam hari sehingga kami dapat tidur istirahat sejenak. Itu kami ingin berangkat untuk bekerja. Jadi kita tidak membiarkan hati kita ini kosong. Fazkuruni. Ingat di sini bukan zikir banyak-banyakan, bukan zikir 1000, 10.000, bukan. Percuma zikir 1000, 10.000 kalau nggak paham. Burung beo juga bisa mengucapin Allah Allah. Nih, jadi fazkuru di sini, ya, ingatlah aku tuh, pemikirannya tuh luas, nggak sempit. Sama dengan pemikiran hijrah. Hijrah itu pemikirannya luas, nggak sempit cuma sekedar perpindahan dari Mekah ke Madinah, ya, luas. Ingat Allah, maksudnya ingat perintahku. Udah dijalani belum? Kalau sudah dijalankan, aku akan mengingatmu kok. Akan ada jaminan dari Allah. Azkurkum, ada jaminan dari Allah. Dan juga pengertian luasnya lagi, fazkuruni, ajak manusia ingat kepadaku. Tuh. Makanya dalam memahami konsep hijriah, guru kami mengajarkan kepada kami yaitu sudah sampai mana menjadi manusia yang bermanfaat buat orang lain. Sebagaimana contoh persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansor, luar biasa. Kaum Ansor ketika kedatangan saudara-saudaranya dari Mekah ke Madinah, luar biasa bantuan yang mereka berikan. Ya, bahkan dalam Al-Quran, ya, walaupun keadaan kaum Ansor saat itu sedang kekurangan, mereka rela memberikan apa yang mereka punya. Walau kana bihim khososoh dalam Al-Quran. Bisa nggak apa yang telah Allah berikan berupa karunia harta, jabatan itu bisa membuat orang lain bahagia? Nah, makanya salah satu cara membuat orang lain ingat Allah, kenal Allah, yaitu dengan menguraikan sifat-sifat Allah di tengah-tengah masyarakat. Karena uji kelayakan itu di tengah-tengah masyarakat. Makanya guru kami pun dalam memahami konsep hijrah ini, itu bagaimana kita punya visioner, kita melakukan pilot project. Pilot project itu project perencanaan kecil-kecilan, skala kecil. Gak usah skala besar dulu, skala kecil dulu. Kita contoh, ya, dari perjuangan Nabi, perjuangan kaum Muhajirin dan Ansor, skala kecil. Kita uji kelayakan. Itu namanya pilot project. Ide gagasan yang baru ini, ya, baru bisa berluaskan ke masyarakat.
Ini namanya orang Islam yang hebat, yang luar biasa. Kalau dalam bahasa Al-Qur'annya jil aidi wal absar. Itu dalam surah Hud tuh ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk belajar waskur fi Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Belajar dari Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub yang memiliki kekuatan aid itu kan dari kata ya, tangan, artinya kreativitas. Absor, visioner, pandangan ke depan. Makanya orang-orang yang sukses itu punya perencanaan yang matang. Makanya betul apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surah Al-Hadid kalau nggak salah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hadid apa lasr itu ya? Lasr ya. Wal tanzur, ya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jadi konsep hijrah ini didasari dengan ketakwaan. Nah, dalam menata kehidupan jangan lupa wal tanzur, selalu mengevaluasi, jangan terlena. Ini karena kita nih kalau udah sukses terlena, ya, dapat sedikit bonus dari kantor terlena, habis sekali buat jalan-jalan, ya. Wal tanzur, dikasih jabatan dikit terlena, ya, terbuai. Makanya banyak ustaz kiai yang jatuh terlena dengan pujian, terlena dengan sanjungan, ya, terlena dengan ketenaran, tapi nggak pernah melakukan wal tanzur nafsu, membangun dialog kepada Allah di malam hari dengan mendiagnosa kekurangannya. Wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad, ya, lighad orientasinya ke depan. Ke depan itu apa? Akhirat. Makanya hijrah yang sesungguhnya nih Pak, yaitu hijrah ketika kita sudah berubah menjadi lansia. Itu hijrah sesungguhnya. Orang-orang yang lansia itu sudah hijrah yang sesungguhnya. Kata Allah, aku sudah hijrahkan kamu dari rahim ibumu menuju bayi, dari bayi hijrah menuju anak-anak, anak-anak hijrah remaja, remaja dewasa, sampai akhirnya lansia. Kata Allah, sudah sampai mana mengenalku? Akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan. Sudah sampai mana kau ukir prestasi di kehidupan dunia ini? Sudah sampai mana, sudah sejauh mana perintah-perintahku kau laksanakan? Sudah sampai mana rasa syukurmu? Makanya terlihat hijrahnya itu di lansia. Kalau di lansia bahagia, berarti sukses hijrahnya. Bayangkan kalau di lansia ya penuh dengan kekhawatiran, kecemasan. Yang tadinya punya uang gaji, dihormatin orang, ada wibawa, ketika udah pensiun, udah mulai dilupakan, nggak punya gaji. Karena apa? Nggak punya gaji, udah mulai dilupain sama sahabat-sahabatnya, makanya apa? Udah pensiun. Nah makanya orang-orang yang punya konsep hijrah ketika pensiun, mereka udah siap karena wal tanzur nafsu, ada persiapan, perencanaan yang matang, punya visioner dia, udah nabung duluan. Makanya orang-orang tasawuf, orang yang bermanfaat yang benar, itu kaya Pak, sukses. Lihat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, lihat sahabat Umar bin Khattab, lihat sahabat Ali, lihat sahabat Utsman, hebat. Rasulullah aja ketika menikah maharnya apa? Nah, berapa unta tuh? 100. Berapa tuh 100 sekarang dirupiahin? Nabi kaya nggak? Kaya. Makanya itulah terkadang
pemahaman kita tentang agama dimarginalkan. Seolah-olah itu agama itu ya udah pakai sarung, peci, udah sholat aja di masjid, gak usah kerja. Makanya mohon maaf kalau kita memahami, ya kalau pakai sarung dulu mah gak sukses. Orang sarung mah mana ada yang nyakul. Nah makanya ini luar biasa nih konsep hijrah ini. Kalau kita nggak paham, kita nggak punya semangat, Pak. Orang yang paham konsep hijrah, dia punya visioner, kreativitas, inovasi, ya, orientasi ke depan. Ketika mereka memiliki ini semua, mereka tuh susah tidur karena selalu perencanaan. Sedikit makan, sedikit tidur. Ini orang-orang yang punya visioner. Masa kita kalah sama maling, Pak? Maling aja kreatif di malam hari. Pak, Bu, maling kreatif di malam hari. Masa kita enggak? Maling kan merugikan orang lain. Masa kita kalah ya, untuk hal yang kebaikan ya. Karena di malam hari ini banyak rahasia. Dan kita pukul itu di malam hari banyak rahasia. Nah, oleh karenanya untuk menata kehidupan dunia ini agar tidak terputus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar tidak mendapat surat, kita sebenarnya bersurat peringatan kebanyakan. Artinya agar jangan sampai di drop out, ya, jangan sampai dipecah, jangan sampai diputus. Dan kita betul-betul ya, yang menyebabkan orang terputus itu 3 hal. Yang pertama, qillatus sidqi bil iradah. Ya. Sedikit kemauan semangatnya untuk berbuat baik, sedikit lemah, nih lembek. Padahal untuk menghadap Allah itu selalu katakan aziz, hakim. Allah Maha perkasa. Kalau mau mengenal Allah kita harus perkasa, kuat, tangguh, jangan lembek. Makanya kaum muhajirin dicontohkan perkasa, tangguh, rela meninggalkan tanah airnya, ya. Enggak ketika ketika disiksa, ketika ditakut-takuti tentang kematian, diancam, dibunuh oleh kafir Mekah saat itu, mereka tidak ciut, ya. Tangguh, sabar karena Allah aziz, perkasa. Allah nggak bisa ketika kita menuju Allah kita dalam keadaan tidak tangguh, kita lembek, nggak bisa. Orang-orang Arifan itu tangguh. Ya. Tuh, asyidiku fil irodah. Qillatus sidqi fil irodah yang menyebabkan orang itu terputus dari Allah. Terus yang kedua, al-jahlu bit-thariq. Buta metodologi. Nggak tahu konsep, nggak tahu cara. Makanya harus belajar thalabul ilmi fardhu. Terutama ilmu tentang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah dalam kitab Fathul Qulub, ya ta'allamul yaqin, belajar dengan yakin. Nih. Jadi yang kedua, buta metodologi. Kita nggak tahu nih bagaimana cara metode Nabi Ibrahim dalam mengisi power keimanannya, mengecas power keimanan itu bagaimana beliau? Kau udah diajarin Nabi Ibrahim dalam menanamkan nilai-nilai tauhid dalam dirinya itu berdasarkan intellectual thinking, ya, berdasarkan critical thinking yang tajam. Jadi nggak sekedar ikut-ikutan, kita kebanyakan ikut-ikutan. Lihat jamaah banyak, kita ikuti. Ya. Lihat wajahnya Arab, ngaku keturunan, kita langsung ikuti. Kita critical thinking.
Kritisi dulu, bener nggak nih yang jalannya? Sesuai nggak ucapan sama perbuatannya? Sesuai nggak standarnya dengan standar Rasulullah? Kalau nggak sesuai, tinggalin. Percuma hidup kita. Jadi Nabi Ibrahim itu mengajarkan kita dalam agama critical thinking, dalam beribadah, dalam berzikir, itu ngisi dengan mengembangkan nalar kita. Nalar kita main ketika sholat, ketika zikir, jangan kosong. Itu metodologi Nabi Ibrahim. Nah yang ketiga yang benar terputus dari Allah, an-nukru, ya, bil ulama isu, yaitu mengikuti perkataan ulama su, ulama yang jahat. Ya, masih mau mendengarin mereka. Ya karena ulama-ulama seperti itu tidak akan membuat kita semangat. Ya. Nah oleh karenanya ini sudah pukul 6 kurang 7, memang asik bicara ini. Mohon maaf Bapak Ibu, karena pekan ketiga ini pengajian bulanan di majelis itu dimajukan di pekan ketiga. Jadi sekarang, karena pekan keempat, alhamdulillah kami tiap tahun di bawah bimbingan guru kami, mursyid kami, setiap 10 Muharram itu ya memang nanti melebihi, ya karena memang waktu yang belum tepat, yaitu santunan anak yatim. Setiap tahunnya 1000 anak yatim. Ya 1000 anak yatim itu di pekan keempat, yang harusnya ahad keempat itu ngaji bulanan, tapi Gemah Muharram ya anak-anak yatim. Sedangkan ngaji bulanannya dimajuin di minggu ini. Ya. Jadi emang saya nanti nggak bisa lama-lama. Tunggu BBM lagi naik, hidup lagi susah, tapi guru kami 1000 anak yatim. Ya, itu miliaran loh. Enggak minta proposal sama pemerintah enggak. Ya. Karena tadi orang-orang yang punya konsep ma'rifat yang baik, yang benar, memahami konsep Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW, kaum Muhajirin dan Ansor, mereka hebat. Nah, tadi waskur fi Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Ya, mereka itu bil aidi wa absar. Ya, hebat mereka. Punya kreativitas, punya visioner, orientasi pandangan ke depan. Cari ulama yang begitu, yang tangannya dari bawah, tapi tangannya di atas. Ya. Nah, baik, 5 menit lagi menuju jam 6, mungkin ada yang mau bertanya, Bapak Ibu. Jadi dalam garis bawahnya, dalam menata kehidupan dunia ini, jangan sampai melupakan, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tadi ayatnya dibacakan Imam, Fazkuruni askurkum. Dan apapun yang diterima dari Allah, karunia sekecil apapun, waskuruni. Ya. Jangankan nikmat, kalau kita diuji oleh Allah itu jangan bersyukur. Waskuruli. Dan kata Allah, Allah sekalian ngasih metodenya. Ya, yaitu apa? Tadi bisobri waswah, sabar, kan kita udah pelajari cara sabar itu dengan banyak puasa, ya, dengan banyak puasa. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya. Sudah paham? Apa kenyangan? Oke, baik Bapak Ibu, kalau memang tidak ada yang bertanya, ini sedikit aja, 5 menit ya, sebelum jam 6. Ini tentang konsep hijrah yang harus kita pahami agar semangat. Ya, itu surat At-Taubah dari ayat 20 ya sampai ayat 24. Nah, ini konsep hijrah. Kata Allah, ini
ini pahami tentang hijrah. Hijrah itu bukan hanya sekedar fashion, fisik. Ciri-ciri hijrah itu bukan berarti dulu nggak jenggotan, sekarang jenggotan. Ya. Hijrah itu yang real, yang sesungguhnya hakikatnya. Ini kita lihat di ayat yang ke-20, allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Nih Pak, bi amwalihim wa anfusihim. Ya, a'jamu darajatan indallah ulaika humul faizun. Orang-orang yang beriman dan berhijrah. Jadi konsepnya beriman dulu. Konsepnya beriman dulu. Ini kita udah belajar ya bahwa dalam dasarnya beragama itu 3: Islam, iman, ihsan. Nah ini allazina amanu, beriman dulu. Sudah melewati Islam. Kalau Islam landasannya syariat. Kalau iman landasannya ma'rifat. Ma'rifat, tarekat. Ya. Makanya di surat Al-Hajj bulan yang lalu Allah memanggil kita umum, global. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhan. Belum dipanggil khusus. Ya ayyuhallazina amanu belum. Kalau udah khusus amanu, udah kenal. Makanya perintahnya ittaqullah, takwalah kepada Allah. Makanya ini konsepnya allazina amanu, udah ngerti, udah paham, beriman dulu. Karena orang beriman udah ngerti, udah paham. Ya. Orang-orang yang beriman wahajaru, kalau udah paham, udah ngerti, dia akan hajaru, pindah. Dan hijrah ini unlimited, ya, nggak terbatas, nggak sempit pikirannya. Ya. Wahajaru, wajahadu, terlihat kesungguhannya, bersungguh-sungguh, diawali dengan harta dan jiwanya. Ini Bu, jadi perintah Allah dalam Al-Quran ini tentang hijrah itu selalu bersanding dengan jihad. Jihad itu bukan bikin bom, wah apaan, bukan membunuh orang non-muslim dengan senjata, dengan merakit bom, bukan itu jihad. Itu jihad yang didasari tanpa ideologi yang benar. Jadi jihad itu harus memahami ideologi bangsa yang benar. Enggak begitu jihad. Jihad itu diawal di bawah posisi. Jihad itu bersungguh-sungguh dalam mengajak manusia bertakwa kepada Allah. Kan doa kita apa? Nah ini kita harus kembali memahami. Doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Coba apa itu artinya? Jadikan kami imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ayo. Jadi teladan Pak. Kita doanya itu. Ya. Makanya konsep keluarga, contoh keluarga Nabi Ibrahim, mengajak manusia menjadi contoh dalam hal bertakwa. Ini Pak. Ya, jadi kita hidup di dunia itu tidak egois, memikirkan kesalahan pribadi, tapi ngajak orang, diawali dengan harta. Karena kalau cuma ngomong doang, sabar ya Bu, memang Allah menguji kita. Cuma ngomong gitu, dia datang lagi saudara kita. Saya masih begini Pak Ustaz, sabar ya Bu, tingkatin sabar. Nggak bisa. Harus keluarin harta yang kita miliki. Ini Bu, segera membantu. Ini enggak, ngasihnya habis dari dulu. Tapi nggak pernah punya perasaan. Nih, kata Allah ajar mudah rojatan. Mereka itu orang-orang yang tinggi, agung derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka adalah orang-orang faizun, yang menang, yang sukses. Ini Pak. Makanya kalau dalam bela agama dengan harta, berarti kita harus
semangat mencari dunia ini. Bukan tasawuf itu tinggal di goa, salah. Tasawuf gembel, nggak ada tasawuf gembel. Tasawuf itu energi, luxury, ya, indah dilihat, nggak kecil. Tasawuf itu indah dilihat. Guru kami indah dilihat. Mobilnya Rubicon, Mercy, ya. Sepatunya Louis Vuitton, ya. Majelisnya apa lagi? Luar biasa ya. Ya. Nah, terus dibaca nanti ya Bapak Ibu. Ya. Nah, di sini nih Allah pertanyakan juga, jangan kau jadikan, ini dalam proses menata dunia ya. Kul ikan abakum, kita baca artinya. Jika katakanlah Muhammad kepada umatmu, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, itu lebih kamu cintai daripada Allah. Nah, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta jihad di jalan Allah. Ya, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusan. Tunggulah sampai Allah memberikan keputusan. Kita di DO nggak? Ya. Tuh, ya Pak, ini dalam menata kehidupan. Jangan sampai anak kita, istri kita membuat kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat kita kalah. Dikasih jabatan, ngikutin keinginan istri anak, akhirnya korupsi, ya. Ya. Baik Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan, sudah jam melewat 5. Ya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan, kita pelajari di pagi hari ini, menambah wawasan intelektual kita, membuat kita semakin cerdas dalam beragama, dan semoga masuk ke dalam hati kita sehingga menambah rasa syukur dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri dengan baca doa. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, kulli dzambin azim, wa atubu ilaihi taubatan nasuha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, ya Rabbana lakal hamdu, wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin irhamna. Ya Rabb, terima kasih kembali di pagi hari ini. Rahmat-Mu membangunkanku dari tidurku ya Allah, membangunkan kami dari istirahat kami ya Allah. Dan terima kasih rahmat-Mu kembali menguatkan hati kami, melembutkan hati kami, meringankan langkah kaki kami untuk datang ke rumah-Mu ini, memenuhi panggilan-Mu, seruan-Mu. Terima kasih ya Allah. Semoga keistiqomahan itu terus Engkau jaga pelihara untuk kami ya Allah, dalam mentaati perintah-Mu. Ya Allah ya Rabbana, terima kasih atas ilmu yang Kau berikan di pagi hari ini. Banyak pelajaran yang kami dapatkan ya Allah. Dengan pelajaran itu kami sadar banyak kelalaian dan kealpaan kami ya Allah. Terima kasih atas rahmat yang Kau berikan. Engkau hijrahkan kami di tahun ini. Engkau hijrahkan kami dari buaya sampai saat ini kami dewasa, bahkan sampai yang sudah lansia ya Allah. Kami akui masih banyak kelalaian kami. Kami akui ya Allah, ayat-ayat-Mu yang tadi dibacakan ya Allah, masih banyak ya Allah yang belum kami laksanakan dari perintah-perintah-Mu. Untuk itu ya Allah, ajarkan kami, bimbing kami agar memanfaatkan sisa hidup kami di dunia ini dengan sebaik-baiknya, dengan melakukan amal soleh dan berbagi kebahagiaan dengan orang lain. Ya Allah ya Rabbana, semoga simpuh kami di tempat ini dalam rangka bertolabul ilmi menjadi penyebab Engkau bahagiakan kedua orang tua kami.
Jadi penyebab Engkau mengampuni dosa kedua orang tua kami, Engkau mengangkat derajat kedua orang tua kami, dan Engkau memberkahi kehidupan kami, keluarga kami, ya Allah, dan keturunan kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Terima kasih ya Allah, beberapa saudara kami telah pulang ke tanah air dari pelaksanaan ibadah haji. Semoga dengan kepulangan mereka Engkau berikan keberkahan untuk bangsa dan negeri ini, dan semoga dengan kepulangan mereka Engkau keluarkan ya Allah bangsa dan negeri ini dari berbagai permasalahan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.